البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Jami'. Bab targhib fi makarimil akhlak, anjuran untuk berakhlak yang mulia. Disebutkan pada pertemuan terlewat untuk seorang jujur dan menjauhi dusta, demikian juga menjauhi prasangka yang kita jelaskan beberapa hal, demikian juga untuk memberikan salam, memberikan hak jalan ketika dia duduk di pinggir jalan. Berikutnya hadis nomor 1520, hadis yang keempat di bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Muawiyah, yani Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, hadis Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengannya kebaikan, Allah pahamkan dia agama. Ini keutamaan orang yang belajar ilmu agama. Mafhumnya, yani mafhum mukhalafahnya, berarti orang yang dia itu tidak belajar agama, maka Allah tidak kehendaki kebaikan. Kalau orang belajar agama berarti Allah kehendaki kebaikan. Berarti kalau orang tidak memahami agama, tidak belajar agama, berarti Allah tidak kehendaki dia kebaikan. Hadis muttafaqun alaih. Dan itu banyak keutamaan menuntut ilmu, seperti yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang punya ilmu beberapa derajat. Demikian juga man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ada dua makna. Yang pertama, bahwa menuntut ilmu itulah jalan surga. Ketika dia meninggal, ketika mencari ilmu, dia akan masuk dalam surga. Karena itu jalan termasuk amalan soleh. Makna yang kedua, orang tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan berilmu. Tidak bisa dia masuk surga kecuali dengan sholat. Sholatnya bagaimana? Belajar dulu. Ini makna yang kedua. Demikian juga keutamaan orang punya ilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Juga dianjurkan untuk kita berdoa untuk ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Berikutnya hadis nomor 1521 tentang keutamaan akhlak yang mulia. Wa Nabi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Di sini sahih, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizan, tidak ada dari sesuatu di dalam mizan, ini timbangan nanti di hari kiamat. Ini amalan itu nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Asqalu min husnil khuluq, yang lebih berat dari akhlak yang bagus. Ini tidak ada sesuatu yang lebih berat dari akhlak yang bagus nanti di hari kiamat. Menunjukkan bahwa akhlak yang mulia itu nanti memberatkan amalan, memberatkan timbangan seorang, menjadi sebab dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan bahwa akhlak yang mulia, yang pertama itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat demikian, karena sebagian menganggap bahwa akhlak itu berarti dengan manusia, dengan makhluk. Bahkan yang pertama akhlak yang mulia adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara akhlak yang mulia yaitu menjaga dirinya untuk menyakiti orang lain,
Demikian juga untuk membantu orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan sebagainya. Juga untuk seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar untuk dia punya akhlak yang mulia. Walaupun juga disebutkan bahwa akhlak itu yang sering kita sebutkan bisa dia diusahakan, ya, muktasabah, bisa juga dia itu goriziyah, memang sudah memiliki akhlak yang mulia tersebut. Seperti orang punya sifat dermawan, atau mungkin punya, ya, sifat pemberani, demikian juga yang lainnya. Dan muktasabah dia usahakan karena dia mengetahui keutamaan akhlak yang mulia, maka dia usahakan untuk berbuat baik dengan orang lain. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, dan demikian juga Imam Tirmidzi wa Shahahu, dan sahihkan beliau. Dan sini sahih. Berikutnya hadis nomor 1522. Ini tentang akhlak berikutnya, yaitu apa? Mempunyai sifat malu. Wa Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Malu, ya, sifat malu termasuk dari keimanan. Sebagaimana kita bisa disebutkan di 10 Rasulullah disebutkan oleh Nabi mengatakan al-imanu ya bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Terus yang lain 60 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi dari iman itu cabangnya adalah apa? Kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, paling rendah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan bahaya yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu termasuk, ya, cabang dari iman. Bagaimana di sini? Dan malu itu disebutkan, ya, bisa ditulis oleh sebagian ulama, malu itu adalah khuluq yab'atu ala fi'lil husn. Akhlak yang membangkitkan untuk berbuat kebaikan. Ya, demikian. Wa tarki qabih, dan meninggalkan jelek. Ya, malu itu adalah akhlak yang mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan yang jelek. Ya, demikian. Kemudian hadis berikutnya wa Nabi Mas'ud, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan, yang tadi hadis mutawal alaih, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas, sesungguhnya dari apa yang manusia mendapatkan, min kalamin nubuwah, dari ucapan kenabian, al-ula, yang pertama. Ini menunjukkan bahwa para nabi dulu seperti ini juga, sama setiap nabi. Ya, yang disebutkan dari dulu, dari para nabi dulu sampai kemudian Nabi SAW, semuanya sama. Yaitu apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, berbuatlah apa yang kamu inginkan. Ini sifat malu ini. Ini semuanya diajarkan oleh para nabi. Dan di situ ada hal-hal yang setiap nabi itu mengajaknya. Seperti, ya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Setiap nabi mengajarkan kepada yang demikian ini. Ya, demikian. Adapun seperti mempunyai syariat-syariat yang berbeda di antara para nabi, seperti, ya, Umar di zaman Nabi Isa, maka di dalam syariat mereka boleh, dan itu kemudian dihapuskan oleh syariat Nabi SAW. Ya, demikian juga hal-hal ketika mereka itu membersihkan najis. Ya, di antara mereka ada yang bermudah-mudah, di antara mereka ada yang berlebihan, seperti orang Yahudi dulu. Dan disebutkan kalau terkena najis maka bagian pakaian tersebut dipotong. Ya, demikian. Adapun hal ini tadi, kalimat apabila kamu tidak malu maka berbuatlah. Ya, kalau kamu tidak malu, berbuatlah apa yang kamu inginkan. Itu setiap nabi merintahkan. Ya, demikian. Hadis ini semua Imam Bukhari, akhrajahu al-Bukhari. Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, ya, di Jami' Ulum Al-Hikam, di halaman 247. Boleh menyebutkan ini namanya madrakan nas. Ini ananas dada walu bainahum. Ini semua manusia itu menyampaikan satu dengan yang lain. Hal ini sejak dari dulu sama. Al-mutaqaddimin, al-anbiya al-mutaqaddimin, para nabi terdahulu.
Tawarasuhu, mereka saling mewarisi satu dengan yang lain. Kurun kepada kurun yang berikutnya. Ya, ini tadi. Seperti ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, ya. Demikian juga ucapan-ucapan bohong, semuanya ya dari para nabi itu semuanya menganjurkan untuk menjauhi ucapan bohong. Kemudian disebutkan di dalam tastahi fasna masyita ada dua makna. Ya, jadi bisa ditulis makna apabila kamu tidak malu berbuatlah sekehendakmu. Maknanya adalah yang pertama yaitu ancaman, tahdid wal wa'id, ancaman dan peringatan. Ya. Sebagaimana dalam ayat malu masyitum inna bima ta'maluna basir. Berbuatlah sekehendak kalian. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian lakukan Maha melihat. Maksudnya bukan berarti berbuat haram dan sebagainya, enggak. Ini ancaman. Berbuatlah sekehendak kalian, Allah Maha melihat. Ya, itu berhati-hati. Ya, demikian. Jadi maknanya di sini makna yang pertama itu apa? Berupa ancaman dan peringatan. Kemudian makna yang kedua, soal Ibnu Rajab al-qaul tsani, maknanya adalah idza kana alladzi turidu fa'lahu mimma la yastahya. Kalau kamu ingin melakukan perbuatan yang tidak memalukan min fi'li dari perbuatannya, ya, la min Allah wa la minan nas, baik itu di sisi Allah ataupun di sisi manusia, maka lakukanlah itu. Jadi kalau kamu ingin melakukan perbuatan yang tidak merupakan perbuatan yang memalukan menurut Allah, demikian juga menurut manusia, lakukanlah itu. Ya, itu. Di dalam tastahi fasna masyita, bila kamu tidak malu maka perbuatlah sekehendakmu. Ya, ini apabila itu perbuatan yang tidak memalukan, ya itu bukan perbuatan yang memalukan menurut Allah dan menurut manusia, lakukanlah. Itu maknanya. Kemudian juga disebutkan bahwa malu itu tidaklah membawa kecuali kebaikan. Al haya la ya'ti illa bi khair. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Malu itu tidak membawa kecuali kebaikan. Tapi di sini juga disebutkan ada sifat yang jelek malu, yaitu apa? Malu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tulis yang dilarang, yakni malu amar ma'ruf nahi mungkar atau malu menuntut ilmu. Ya. Bagaimana sebagian mengatakan la ya'til ilm li mustakbir wal mustahi. Ini orang yang dia itu sombong dan orang itu malu belajar sehingga tidak mencari ilmu. Sampai di sini sudah